Oke, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Luis Julian Doa. Saya dari kelas Korta A, dan pada kesempatan kali ini kita mau jelaskan tentang beretiket dalam bermedia sosial. Jadi yang pertama itu unggah dalam keadaan sadar. Jadi maksud ini kalau misalnya mbak posting sesuatu atau misalnya mau bagikan sesuatu itu mesti unggah dalam keadaan sadar. Soalnya kalau misalnya kalian dalam keadaan mabuk bisa kalian memposting hal yang menjadi privasi kalian. Jadi kalian harus mengunggah sesuatu atau memposting satu dalam bermedia sosial itu dalam keadaan yang sadar. Terus yang kedua itu batasi postingan dan juga jangan terlalu banyak bahas stalking. Dia maksud batasi postingan itu dia macam tidak semua orang mesti tahu ngana kegiatan setiap hari apa, kalau misalnya ngana orang posting setiap hari ngapain kegiatan ini sedang ini, jadi tidak semua orang harus tahu itu yang sedang berbuat itu. Baru kedua, ini jangan kasih kurang lah tuh coba stalking orang. Misalnya kan ada lihat orang ini kalau langsung stalk ke dia. Jadi yang ketiga itu sopan. Ini kalau misalnya dalam bermedia sosial itu harus sopan, tidak saja berkata-kata kasar, toksik dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kalian berkata-kata kasar itu bisa-bisa dapat kena tindak pidana. Jadi kurang-kuranglah berkata-kata kasar, kalau boleh ndak. Jadi yang keempat itu ini tidak perlu paksakan pendapat. Jadi kan dalam macam bermedia sosial ngoni misalnya beradu argumen, kong ngoni mesti suka dah ngopi pendapat yang paling betul. Itu kong misalnya ada orang lain bertentangan dengan kalian begitu, terus coba kok adu lama-lama itu jadi musuh. Jadi itu sebaiknya dihindari dan tidak perlulah memaksakan pendapat. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Yang kelima itu hati-hati dalam men-share sesuatu. Jadi kan sekarang ada tuh berita hoax tuh. Kalau misalnya ini bermain media sosial itu kalian ini sudah pas share tuh berita hoax tanpa pengetahuan. Jadi hati-hati, sebaiknya kalian cek dulu itu berita betul atau enggak baru ini share. Jangan kan gitu kayak berita hoax kamu share kak ke orang yang lihat orang setuju sampai pendapat padahal itu berita hoax. Jadi sebaiknya cek dulu itu berita betul atau enggak baru ini share. Yang keenam itu hargai hak cipta dan karya intelektual. Jadi kan ngoni jadi tuh misalnya kan di orang dalam bermedia sosial itu ja posting DP karya-karya begitu, DP gambar atau apa, kok macam ngoni tertarik begitu, misalnya ngoni mau simpan atau nak bagikan, usahakan izin dulu pada pemilik supaya ndak macam salah paham. Dan tuh misalnya izin pada pemilik for mau bagikan, karena kan ndak bagus tuh kalau ini orang lain karya aku langsung bagikan begitu tanpa izin. Dan kalau misalnya ngoni so bagikan, usahakan taruh DP narasumber, sumber dari mana, dari ini, supaya kan jelas tuh ndak salah paham. Yang ketujuh itu medsos dan gadget bukanlah segalanya. Jadi kan ngoni sekarang sudah gampang tuh, ada yang bekerja tinggal pegang HP, ada yang mau belajar pakai HP so gampang, dari jarak jauh berkomunikasi so gampang. Jadi banyak hal positif yang dapat dalam ini gadget. Dan usahakan itu jangan terlalu berlebihan, karena kan tidak bagus tuh. Ini ada dunia nyata dan jangan terlalu sibuk dengan gadget. Karena kan lain misalnya ibu-ibu sementara mau masak karena bingung dengan Facebook itu masakan so angus tuh. Jadi kan tidak baik. Dan kalau misalnya mau pakai gadget kok sambil lupa waktu begitu, jadi kasih kurang-kurang lah pakai gadget. 8. Simpan HP ketika sedang berbicara. Jadi kan ngoni misalnya bata mudang atau enggak aku dapat orang di jalan begitu kong sedang berbincang, jangan sementara berbincang begitu kong ngoni pegang HP dan dapat lihat sopan tuh. Yang sebaiknya simpan HP kong berbincang atau enggak ngoni batamu kong bercerita dengan tuan kamu tuh, sebaiknya jangan pegang HP karena itu dapat lihat sopan sekali. Dan bilang jangan pentingkan ngapain HP pak, ada orang mau kalau ceritanya, apalagi itu orang lebih tua. Dan jadi dapat lihat kesan orang itu nggak sopan. Yang ke-9 itu batasi dalam menelpon. Jadi kan ini kalau misalnya ada perlu pas seseorang tuh, kalau misalnya ngoni telepon sampai dia 1-2 kali, kalau misalnya dia angka itu stop jo, mungkin dia ada kesibukan lain. Ngoni tahu tuh kalau misalnya dia ada kesibukan lain, ada kegiatan lain, jangan ngoni dia angka 2 kali, ngoni spam 10-20 kali, itu pasti dapat blok. Itu orang rasanya nyaman nang ngoni, kecuali dalam keadaan darurat baru ngoni boleh spam begitu. Misalnya kan
ada orang meninggal kok, itu misalnya memberitahu bolehlah, dalam konteks sudah boleh. 10 itu ndak usah baper. Jadi kan sekarang kan tahu jatuh orang Manado dia buku singgung begitu kan, ada lain misalnya dia singgung pak orang lain, kok ngana yang merasa, ngana yang baper, kok kaki suku salah padahal itu bukan ngana, itu kan nggak bagus tuh. Jadi ndak usah banyak baper lah pak orang, mungkin dia singgung bukan ngana orang lain, jadi nggak usah terlalu bawa perasaan. Dan yang terakhir itu jangan bongkar isi HP orang. Misalnya ngoni dan tok orang ada kasih pinjam tok HP pangadang, kong ngoni bongkar itu boleh, karena ada boleh ndak sopan, karena itu orang itu kan mungkin dalam HP itu ada privasi yang mungkin dia mau menimpa orang-orang, kong ngoni so bongkar dia pasti mau rasa risih dengan paling dia mau benci. Jadi sebaiknya jangan bongkar orang siapa, boleh nggak dia laporkan pengana, boleh kena tindak pidana. Jadi jaga sembarang ini bongkar orang HP, kecuali misalnya dia kasih izin mau bongkar HP baru nggak bongkar, jangan asal bongkar. Sebaiknya minta izin dulu, kalau dia kasih baru bongkar, kalau jangan enggak lah, jangan.